Di video kali ini aku coba berbagi bagaimana cara untuk memulai sebuah bisnis. Sebuah bisnis sebenarnya tidak ada cara yang gimana-gimana selain kita ya langsung mulai aja. Dan yang terpenting adalah kamu pilih industri di mana kamu ingin geluti. F&B kah? Di bidang jasa kah? Atau di perdagangan retail kah? Industri yang tepat itu akan bawa kamu akan berjalan lebih jauh dan lebih baik. Jadi kita harus memilah-milah di mana kita ingin memulai. Di saat kita udah tahu industrinya apa, terus lihat kompetitornya siapa aja, apakah kita bisa jadi besar di sana atau enggak, apakah kompetitornya terlalu besar di sana. Jadi kita harus lihat dari banyak aspek. Setelah kita udah tahu, ya kita tinggal mulai. Tidak ada semacam mungkin orang-orang bilang bisnis kanvas ini segala macam, itu menurut aku tuh nggak penting. Karena apa? Kita memulai sebuah bisnis itu bukan tentang bisnisnya gimana ini nanti gimana ya, ini nanti gimana ya, enggak. Jadi kalau kita memulai bisnis itu adalah ya kita terjun aja, karena semua aspek di dalam sana itu akan berjalan dengan sendirinya, mau itu salah mau itu betul. Jadi kalau orang bilang tuh learning by doing. Jadi semuanya itu akan berjalan aja, entah itu salah, entah itu benar, kita jalan aja. Kalau salah kita evaluasi, kalau kita benar ya tinggal kita maksimalin lagi di situ gimana caranya dia lebih maksimal gitu. Dan percayalah teman-teman, bisnis itu tidak ada yang mudah. Kita harus sangat berdarah-darah di sana. Kita harus kerahkan seluruh tenaga kita di sana, seluruh pikiran kita di sana. Kalau bisa 24 jam kita hanya mikirin bisnis kita. Dan teman-teman harus siap dengan waktu yang banyak kita habiskan di sana. Waktu untuk yang biasanya Sabtu Minggu untuk keluarga itu udah pasti intensitasnya berkurang. Jadi bisnis itu bukan tentang keren-kerenan. Bisnis itu juga bukan untuk semua orang. Jadi kadang kan banyak nih motivator bilang kalau semua orang bisa jadi pebisnis, semua orang tuh bisa bisnis, kamu pasti bisa, saya bisa, kamu pasti bisa. itu nggak belum tentu teman-teman. Menjadi pengusaha itu sangat berat. Karena apa? Semua painful, semua beban itu di kita sebagai owner. Sebagai owner bisnis itu semua beban ada di kita. Ya kamu harus mikirin keuangannya gimana, kamu harus mikirin gimana brandingnya, gimana kamu harus mikirin produksinya, gimana kamu mikirin administrasi segala macam tuh kita harus pikirin sendiri. Jadi aku punya beberapa skill seperti desain grafis, video editing, terus marketing, bahkan itu semua aku dapat dari aku bisnis. Sebelum bisnis aku nggak bisa apa-apa teman-teman. Akhirnya aku harus belajar sendiri karena kita nggak bisa selalu bergantung sama orang dengan posisi kita yang baru mulai. Karena biasanya kalau teman-teman baru mulai bisnis itu, satu, cash flow belum gede, bahkan kadang masih minus. Yang kedua, kita biasanya uangnya masih segitu-gitu aja. Memulainya pun dengan budget yang sangat minim, itu nggak bisa teman-teman. Kalau kita langsung main hire aja, hire desain grafis, hire misalnya marketing yang paling jago, kita nggak bisa. Jadi minimal kita udah tahu seluk-beluk bisnis yang mau kita jalanin. Makanya kenapa banyak teman-teman bingung. Kok si Ajib bisa ya bikin bisnis dulu interior design gitu? Padahal jurusanku tuh teknik mesin. Kenapa kok bisa bikin interior design? Terus kok bisa dia gambar ya pakai SketchUp gitu? Ya karena aku belajar. Aku tahu industrinya, ngelihat industrinya, oh ini bisa nih aku masuk sini nih. Aku bisa marketing, dan tinggal aku combine sama aku harus bisa desain gitu. Akhirnya aku belajar. Belajar dari mana sih? Ya dari YouTube, dari manapun bisa. Jadi kita membangun bisnis itu seperti kita membangun senjata untuk runtuhkan tembok di depan sana, untuk bertarung dengan banyaknya kompetisi di luar sana. Gimana caranya kita atur strategi dan lain-lain. Dan yang teman-teman harus tahu, bisnis itu sangat kejam. Bisnis itu kejam. Jadi kalau teman-teman melihat, oh bisnis itu tentang kita harus bisa kolaborasi, harus bisa begini begitu. Oh, enggak teman-teman. Jadi bisnis itu pada dasarnya adalah ya kompetisi. Ya you nggak kuat ya you ditendang pasti. Udah pasti tersingkir. Nggak mungkin nggak.
Nah, banyak teman-teman, wah ini nggak boleh dong, kita gini-gini. Bukan nggak boleh, itu emang hukumnya begitu, hukum alamnya begitu. Saya analogikan ya, kalau misalnya berbisnis itu sama seperti kayak kita di dalam kolam, gitu. Itu dilempar satu pisau. Nah, itu semua orang di sana berebut pisau itu siapa yang tusuk-tusukan duluan. Dan itu realitanya. Saya menjalanin bisnis setelah interior design, saya bikin startup, bikin macam-macam sampai akhirnya di titik kemarin bikin yang kopi papa muda itu. Aku bikin, nah itu sama tuh, itu banyak banget. Di depan kita tuh baik-baik banget. Wah bro, hebat kamu bro. Wah di belakang tuh, udah tuh main tusuk-tusukan aja. Dan itu terjadi teman-teman. Dan aku tahu semua orang-orangnya siapa aja. Dan itu ya aku maklum aja gitu. Cuman yang aku heran di saat kita berakselerasi, kita bergerak gitu dengan growth yang mereka tuh nggak habis pikir kita bisa growth segitu gedenya. Mereka ngerasa, wah ini kok gini, kok kamu ini merasa menyaingi kami. Bukan begitu, bisnis emang begitu. Nah yang tidak dipahami oleh teman-teman ini adalah mereka berpikir kita berbisnis itu nggak boleh kompetisi gitu. Padahal kompetisi itu harus ada. Itu yang bikin sehat, itu yang bikin inovasi gitu. Jadi tidak ada kompetisi maka tidak ada inovasi. Justru dengan adanya kompetisi itu sangat bagus, sangat sehat gitu. Nah itu yang saya pikir teman-teman kok nggak pikir sampai ke sana ya gitu. Karena ya itu tadi membuat bisnis sebenarnya mudah. Yang susah itu di saat kita menjalaninya, saat kita mempertahankannya, saat kita berakselerasi untuk menembus batas-batas yang ada gapnya gitu. Dan semua itu kalian akan dapatkan jika kalian memulai bisnis tersebut. Tidak ada kalian harus belajar bisnis dengan ini, dengan itu, dengan kelas ini, kelas itu, nggak ada. Karena semua bisnis itu hanya berdasarkan learning by doing. Karena kalian harus bentuk mentalnya kalian dulu. Kalian siap nggak gitu untuk menghadapi itu semua? Siap nggak berdarah-darah untuk itu semua? Siap nggak mikirin semuanya sendiri? Siap nggak dengan misalnya sebulan ini harus gaji karyawan full, terus uang untuk di rumah nggak ada? Siap nggak dengan begitu? Nah, jadi kalian harus siap dengan hal-hal semacam itu. Jika kalian udah siap, ya udah, go ahead gitu. Kalian harus jalan. Kalian harus berjalan sendiri dan jangan toleh kiri kanan. Fokus terhadap tujuannya. Jangan pernah terdistraksi oleh apapun. Jangan pernah dengarkan siapapun. Fokus dengan apa yang sudah kalian yakini. Karena percayalah teman-teman, distraksi hanya menghilangkan fokus kita. Terus keluarga yang misalnya bilang, udah lu kerja aja kayak orang-orang gitu. Semua singkirin semuanya. Fokus terhadap tujuannya dan jangan menaruh ekspektasi yang terlalu besar di depan. Boleh kita berekspektasi tinggi itu boleh, tapi dengan jangka waktu yang panjang. Tidak ada kalian bisa berhasil di misalnya bikin tahun pertama langsung gede gitu. Itu nggak bisa teman-teman. Apalagi kalau kalian belum punya mental bisnisnya, kalian belum pernah berbisnis sebelumnya. Jadi kalian wajib untuk jalanin aja dulu. Bahkan ya, kalau misalnya nanti teman-teman menjalani ternyata, oh kok gagal ya gitu. Itu nggak apa-apa. Jadi dengan adanya kegagalan itu justru bagus. Nah, tinggal di saat gagal, kalian mau lanjut di industri itu apa enggak gitu. Karena banyak dari orang-orang terdahulu yang udah sukses-sukses gitu. Dia bahkan berhasil di bisnis yang kelima, bisnis yang keenam, bukan bisnis yang pertama dia buat. Itu yang terjadi. Nah, kebanyakan teman-teman kan melihat misalnya, oh, Ayib enak ya, sekarang punya vendor gitu, jobnya ada terus, segala macam. Ini tuh mentalnya aku udah punya. Jadi jangan disamain dengan orang yang baru mulai. Misalnya orang melihat, kan kamu baru di vendor, baru juga sekitar 2 tahun kok udah bisa gede. Perjalanan bisnis itu udah jauh. Dan yang teman-teman harus tahu, aku sangat fasih di area marketing. Aku sangat fasih di sales. Jadi jangan bandingin orang yang basicnya dia nggak punya sales dengan orang yang punya basic sales. Karena sales adalah ujung tombak dari sebuah perusahaan. Itu juga yang akan kalian pelajari di saat kalian membangun bisnis. Jadi sekali lagi mungkin saya rangkumkan. Pertama, kalian bikin dulu semacam blueprintnya atau semacam ini diversifikasi bisnis dari bisnis ke bisnis, F&B, retail, terus mungkin jasa. Kalian mau pilih di bidang yang mana? Kalian coba atur dulu yang mana kira-kira cocok dengan kalian.
Yang kedua, baru kalian mulainya itu atur strateginya mulai dari mana. Mulai aja dulu, nggak usah pakai metode mungkin bisnis canvas dan lain-lain tuh hindarin dulu. Yang penting kalian mulai dulu. Apa dulu yang mau dilakuin, udah tinggal jalan.